Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang makam Nabi Sulaiman ada di dalam stupa Candi Borobudur. Berdasarkan buku-buku sejarah, selama ini Candi Borobudur merupakan bangunan megah peninggalan Raja Sailendra. Namun setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika Islam, Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basya, ternyata candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Pernyataan tersebut tentunya cukup mencengangkan. Kiai Haji Fahmi Basya menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam atau Raja Solomon Israel meninggal di Indonesia, tepatnya di Candi Borobudur di Jawa Tengah. Pernyataan yang cukup mengejutkan ini bukan tanpa alasan, dikarenakan Fahmi Basya sudah melakukan penelitian selama 33 tahun dan membukukan hasil penemuannya. Dalam buku yang berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi tersebut disebutkan bahwa Nabi yang lahir sekitar 975 sampai 935 sebelum Masehi itu tidak meninggal di Rahbam, Baitul Maqdis, Palestina, melainkan di puncak Borobudur. Mengapa kiam nomor 6 yang ada di Candi Borobudur dibiarkan kosong, tidak ada tamasilnya? Karena Nabi Sulaiman wafat di sini, tegas Kiai Haji Fahmi Basya sambil merujuk pada relief seseorang memegang tongkat di lantai 3 dari atas Borobudur. Fahmi Basya pun menguatkan teori yang dikemukakannya dengan mengutip ayat Al-Quran. Maka tatkala ia tersungkur, nyatalah bagi jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan mendapatkan tempatnya. Dengan teori tersebut, Fahmi Basya tidak hanya menjungkir balikan keyakinan masyarakat, namun juga menawarkan wacana baru tentang silsilah Nabi Sulaiman. Disebutkan bahwa ibu dari Nabi Sulaiman adalah Batsyebah binti Eliam yang merupakan orang Jawa. Maka tidak heran jika janda Uraya orang Het yang dinikahi oleh Raja Daud tersebut menamakan anaknya Sulaiman, yang artinya hamba yang baik. Berdasarkan bahasa Jawa, Sulaiman diambil dari kata Su dan Man yang artinya hamba yang baik. Hal ini sama persis dengan firman Allah dalam Quran Surat Sad ayat 30 yang menyebutkan bahwa Sulaiman adalah sebaik-baiknya hamba. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Quran Surat Sad ayat 30. Selain itu, Fahmi Basya juga mengungkapkan bahwa situs Borobudur yang merupakan peninggalan umat Buddha tidak seluruhnya benar. Ini karena relief yang terdapat di Borobudur ada dalam kitab Zabur. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebagian kisah Buddha ada di Borobudur, berarti kisah Buddha ada dalam kitab Zabur, atau sebagian dari Zabur digambarkan di sini di Candi Borobudur, tegasnya. Fahmi Basya menjelaskan, peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman bisa terdapat di mana saja, termasuk di Indonesia, jika merujuk pada bukti yang ada. Kerajaan Nabi Daud yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman bisa berada di mana saja, terang Fahmi Basya, sambil menunjuk negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman, berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Jejak peninggalan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Ada dua jejak peninggalan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis di Indonesia, yaitu Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dan situs Istana Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Meskipun temuan itu belum menjadi bukti kebenaran sejarah yang valid, benar atau empiris, tetapi sejumlah kalangan meyakininya. Ada beberapa bukti yang menguatkan bahwa Candi Borobudur dan Candi Ratu Boko merupakan peninggalan bersejarah sisa-sisa kerajaan besar Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Dari segi bahasa,
Nama Sleman diambil dari kata Nabi Sulaiman. Ratu Boko atau Baka dikaitkan dengan Balkis, sehingga kemungkinan Ratu Boko adalah Ratu Balkis. Wonosobo atau Wanasaba diambil dari sebuah tafsir Al-Quran. Sesungguhnya untuk Sabah pada tempat mereka ada ayat, 2 hutan pada sebelah kanan dan kiri. Wanasaba diambil dari kata Wana dan Sabah, yang artinya hutan Sabah atau alas Sabah. Hutan Sabah itulah hutan tropis terbesar di dunia yang hanya ada di Indonesia. Bahkan di kawasan Candi Borobudur terdapat satu daerah yang bernama Salaman. Dan yang mengejutkan, ada sebuah relief Manokwari di Candi Borobudur yang menggambarkan seseorang perempuan menjinjing roknya. Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi, ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam Kiai Haji Fahmi Basyamdi. Melalui penelitiannya selama 33 tahun lebih, sejak tahun 1979 hingga kini, Fahmi Basya bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita, kata Fahmi Basya. Menurut Fahmi Basya, ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran. Melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, kisah itu berawal saat Sulaiman pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Nabi Sulaiman meminta kepada burung hutut untuk mencari sumber air. Setelah lama disuruh dan tidak kembali, bahkan setelah dipanggil-panggil, burung hutut akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hutut kepada Nabi Sulaiman. Pernyataan itu lantas mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan burung hutut, saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Sabah dan dipimpin oleh seorang raja perempuan yang dikenal dengan Ratu Balqis. Istana yang dilihat oleh burung hutut itu, menurut Fahmi Basya, berada di antara dua duku, yakni Duku Dawung dan Duku Sambirja, Desa Boko Harjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia.